Teman-teman pernah dengar sound isolation? Apa itu sebenarnya? Mari simak lebih lengkapnya. Selamat datang di Goodwi Channel. Pada video kali ini saya akan coba jelaskan tentang sound isolation yang sering disinggung pada earphone atau headphone atau headset ya. Nah, langsung pada intinya, sound isolation intinya adalah untuk menjaga telinga tetap sehat dan pendengaran tetap terjaga dengan baik. Dan ini tugas kita sebagai pengguna perangkat ya, tentu saja. Kenapa tetap tugas kita? Bukan perangkatnya, bukan headsetnya, bukan earphone-nya. Kok masih manusianya? Nah, simak video ini sampai selesai. Oke, teorinya sound isolation. Supaya mudah dimengerti, saya ambil contoh. Teman-teman sedang naik angkutan umum sambil dengerin musik. Nah, karena suara di sekitar kita lebih keras, musik yang kita dengarkan jadi kurang terdengar kan? Nah, kebanyakan orang mengambil solusi dengan menaikkan volume. Saya peringatkan, ini berbahaya untuk pendengaran kita. Pada intinya, jangan pernah naikkan volume untuk mendengarkan secara lebih baik. Nah, disinilah sound isolation bekerja. Jadi, penting bahwa tetap menjaga volume tetap low, supaya pendengaran kita nggak jadi rusak. Kalau suara sekitar tidak bisa kita hindari, ya sudah terima saja, tunggulah saat yang tepat untuk mendengarkan musik. Atau carilah tempat-tempat yang nyaman untuk mendengarkan musik. Nah, tapi seberapa low-kah volume yang aman itu? Ini tergantung pada seberapa lama teman-teman mendengarkan. Jika mendengarkan dengan durasi yang lama, ambil contoh 4 jam sehari atau lebih ekstrim 8 jam sehari. Kebisingan maksimal yang direkomendasikan adalah 85 desibel. Nah, tetapi casual listener atau orang-orang yang pada umumnya mendengarkan musik rata-rata mendengarkannya selama 45 menit atau kurang. Nah, ini boleh sedikit lebih keras dari 85 desibel. Solusi mengisolasi suara untuk mendengarkan yang baik itu bagaimana? Yang pertama itu hindarilah keramaian. Terlebih lagi sedang masa pandemi seperti sekarang, yaitu hindarilah keramaian. Kalau kita bisa menghindari keramaian, kenapa tidak? Jika keramaian bisa dihindari, maka kita tidak perlu menaikkan volume. Volume yang tepat atau yang baik itu ada pada 50-60% indikator volume pada player atau smartphone kita. Nah, jika 60% volume masih kurang, jangan naikkan volume, tapi carilah tempat yang lebih sunyi lagi, yang lebih nyaman lagi untuk mendengarkan musik. Yang kedua adalah blok kebisingan. Ini adalah cara yang paling sering digunakan dan cukup efektif karena kita tidak perlu menaikkan volume. Caranya gimana? Mirip dengan cara pertama tadi. Carilah pemblok suara yang secara fisik. Kita menghindari tempat keramaian, kita blok suara sumber kebisingan itu secara fisik. Carilah penghalang kebisingan dengan lingkungan sekitar kita. Misalnya dinding. Nah, dinding akan memantulkan kebisingan jika kita berada di balik dinding itu. Maka kebisingan yang akan kita terima akan lebih tipis. Supaya lebih mudahnya, saya ambil contoh. Nah, sumber kebisingan ada di sini. Kalau kita di sini, suara kebisingan itu akan mantul. Teng 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 sini. Ya kan? Kita di sini mendengarkan musik. Ya otomatis kita juga akan mendengarkan kebisingan itu, ditambah lagi suara pantulan dari kebisingan itu dari dinding. Kalau kita ada di sini kan suaranya mantulnya ke sana. Nah, suara yang kita dengarkan tipis. Begitu contoh mudahnya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah cancel noise. Membatalkan kebisingan. Ya, terdengar aneh ya. Ya memang noise cancelling ini tugas dari perangkat yang kita gunakan. Earphone, headphone itu membatalkan kebisingan dari luar dengan trik fisika yang namanya anti-bass.
bahasa Indonesia antifasa. Headphone dengan peredam suara aktif atau istilahnya ANC, Active Noise Cancelling, mematikan nada-nada konstan pada lingkungan sekitar kita. Meskipun ini tidak berfungsi untuk suara yang insidental atau tiba-tiba. Nah, teori tentang noise cancelling ini akan saya jelaskan di video saya yang berbeda supaya tidak membingungkan. Oke? Jadi sabar. Cancel noise. Nah, secara singkatnya, sound isolation itu apa? Nah, itu adalah istilah earphone atau headphone untuk mengisolasi suara musik atau apapun yang kita dengar dari perangkat kita, dari lingkungan sekitar. Tidak sepenuhnya perangkat yang kita pakai itu dapat mengisolasi suara dengan baik. Kita tetap perlu melakukan sesuatu supaya kita dapat mendengarkan dengan lebih baik. Mengapa produsen tidak sepenuhnya mematikan suara dari luar supaya kita dengar musik dengan lebih baik? Ini demi keselamatan pengguna. Kalau kita mendengarkan musik tanpa kita mendengarkan suara sekitar, tanpa kita kedengaran suara sekitar, kita bisa lepas konsentrasi dan tidak tahu apa-apa di sekitar kita. Nah, ini berbahaya. Kalau kita mendengarkan musik, nggak dengar suara sekitar. Kalau kita sedang berjalan, nggak taunya ada kita nyebrang jalan tanpa sengaja gitu ya. Di klakson kita nggak dengar, berbahaya kan? Nah, contohnya kayak gitu ya. Nah, maka dari itu, tetap butuh kesadaran dan tindakan dari pengguna jika ingin mendengarkan dengan lebih baik. Pilihlah saat yang tepat, misalnya lagi tiduran, lagi santai sambil baca buku, di tempat yang tenang, di taman, atau di kamar, atau dimanapun itu yang sunyi gitu ya. Nah, itu pasti akan mendengarkan musik dengan lebih baik. Gitu ya. Nah, semoga dengan penjelasan ini teman-teman lebih tahu tentang sound isolation dari headphone atau earphone atau alat bantu dengar yang lain. Baik, sekian dari saya. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Salam Kudu Channel.